Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, senang sekali indahnya Ramadan kembali hadir di hadapan Anda, menemani santap sahur Anda di pagi hari ini pemirsa. Bagaimana puasa hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Dan kebetulan juga jamaah dari adik-adik dari Institut Ilmu Al-Quran, saya lupa terus nih, padahal kita udah beberapa kali ketemu nih ya. Nah, seperti biasa juga, di tengah-tengah kita juga sudah hadir guru-guru kita, para asatidz yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Ustadz Said Kutub, Assalamualaikum Ustadz, dan juga Gurunda. Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Puasa lancar? Alhamdulillah. Sahur udah siap tuh, ada jus-jus yang berwarna-warni, nanti kita santap bareng ya Ustadz ya. Oke, tapi sebelum kita mulai tema pada kesempatan pagi hari ini, ada yang bertanya kayaknya dari para jamaah. Dengan Mbak siapa? Dengan Hasna. Oke, boleh berdiri silakan. Apa nih? Kayaknya udah nggak sabar sekali nih apa yang mau ditanyakan. Boleh dilihat kamera di situ? Silakan, Mbak Hasna. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Perkenalkan, nama saya Hasna dari Institut Ilmu dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Saya izin bertanya, bagaimana cara agar kita berhenti melakukan dosa yang berulang kali kita lakukan? Misalkan kita melakukan suatu dosa, lalu bertobat, kemudian mengulanginya lagi. Bagaimana cara agar kita berhenti dari siklus tersebut? Dan apa tanda-tandanya jika taubat kita diterima atau dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah? Terima kasih. Oke, ini persis sekali apa yang ditanyakan tadi, persis sekali tema yang kita angkat pada pagi hari ini nih. Oke, nanti akan dijawab oleh guru-guru kita ya. Silakan duduk lagi. Nah, pemirsa, itulah tema yang akan kita angkat di kesempatan pagi hari ini, yaitu tanda-tanda bagi hamba Allah yang diampuni dosanya Allah. Seperti apa sih tanda-tandanya? Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz kita, Gurunda, Ustadz Abdul Somad. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua Al-Mukarram Ustadz Dr. Said Kutub hafizahullah wa saddada khutah. Panjang umur beliau, berkah ilmunya untuk kita semua insyaallah. Adik-adik mahasiswi dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta dan pemirsa TV One dimanapun berada. Taba yatubu, masdarnya taubatan, bukan taba yatubu yutuban. Taba artinya raja'a, rujuk, kembali ke jalan Allah. Wa anna hadza sirati mustaqiman, jalanku ini lurus. Fala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Jalan ini lurus, tapi ketika manusia melewati jalan ini terkadang dia zigzag, terlalu ke kiri, terlalu ke kanan. Maka ketika dia kembali ke jalan itu disebut dengan taubat, disebut dengan rujuk, kembali ke jalan Allah. Makanya Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, tubu ilallah, kembalilah kamu ke jalan Allah, taubatan nasuha, taubatan sebenar-benarnya kembali, nasuha. Nasuha diambil dari kata nasoha. Saya masuk ke dalam hutan untuk mengambil panen madu, Ustaz. Jadi kami di bawah memegang kain, lalu pemanjat naik ke atas pohon, dia tebas itu sarang lebah, jatuh ke bawah. Proses menyaring madu itu disebut dengan nasuh. Maka yang turun ke bawah itu adalah madu yang murni, yang asli original. Sedangkan yang tersaring di atas kainnya, ranting kayu, sarang lebah, lilin lebah, baby lebah, semuanya tinggal di atas. Begitulah taubat nasuha itu. Murni, bersih, tulus, suci, sedangkan yang tersaring di atasnya adalah dosa, mata, telinga, tangan, kaki, bisikan hati, semuanya tinggal bersih. Itu yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan at-taibu minadz dzambi, orang yang bertaubat kama la dzambalah, seperti orang yang tidak ada dosa sama sekali. Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan syarat taubat itu diterima Allah ada 3. Yang pertama,
an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lisan. Astaghfirullah, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tapi jangan lupa, al-iqrar bil lisan itu adalah lebih dulu di hati. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan. Tekad yang kuat untuk tidak kembali ke dalam dosa itu untuk selamanya. Jadi kalau dosanya minum khamar, tidak bisa serta-merta begitu taubat, mandi taubat, sholat sunat taubat, selesai. Enggak. Karena dia punya ketergantungan. Maka dia mesti sekolah dulu. Makanya ada Badan Narkotika Nasional, tidak bisa orang pecandu narkoba taubat berhenti langsung. Mungkin dosisnya dikurangi dulu. Ada sekolahnya, ada prosesnya. Jadi lihat dulu dosanya apa, karena tidak bisa langsung otomatis begitu. Karena ini manusia perlu proses. Lalu kemudian orang yang bertaubat itu diterima Allah taubatnya dalam tafsir Al-Quranil Azim yang biasa disebut dengan tafsir Ibni Katsir, ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Kata beliau dalam muqaddimah surat Al-Qadar tentang malam Lailatul Qadar, tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur, tidak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta, tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha, tidak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Lalu kita hanya melihat ada perubahan. Setelah Ramadan ada perubahan. Setelah pulang haji ada perubahan. Setelah taubat ada perubahan. Kira-kira apanya yang berubah? Ini banyak orang sekarang dia ingin berubah instan. Yang berubah itu pakaiannya, aksesorisnya. Perubahan yang paling mendasar adalah di dalam. Yang sebelumnya ngomongnya kasar, setelah taubat lembut. Yang sebelumnya bakhil, pelit, setelah bertobat menjadi orang yang dermawan. Yang sebelumnya benci ke masjid, setelah bertobat belum waktu sudah duduk di masjid. Sampai satu kampung heran, rupanya jamnya mati. Yang sebelumnya orangnya tidak peduli kepada ulama, tapi setelah dia bertobat mujalasatus sholihin, suka duduk dengan para ulama, para kiai, para tuan guru, habaib, dia merasakan ketenangan. Yang sebelumnya malamnya diisi dengan mabuk khamar, setelah dia bertobat malamnya diisi dengan istighfar, meneteskan air mata, tahajud, sholat sunat witir, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat. Ma min muslimin yuznibu dzamban, kalau ada orang berdosa, summa yatatahhar, setelah itu dia bersuci, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, setelah itu dia minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, maka Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Tapi dengan syarat di ujung ayat itu, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jangan lanjut lagi. Kalau sudah bertobat, stop, berhenti. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diterima taubatnya insyaallah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mempunyai tekad yang kuat, kemudian selalu disertai istighfar dan selalu berubah yang tidak instan. Itu luar biasa sekali Ustaz. Nah nanti Ustaz Said Kutub akan memberikan pemaparan yang lebih dalam lagi. Seperti apa sih tanda-tanda orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sebelumnya kita lanjutkan lagi sahur kita di pagi hari ini. Silakan Ustaz, bisa diseruput dulu Ustaz Jus Yasin. Silakan.